Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bagas Prasujo. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi estetika humanisme, yaitu self concept atau dalam bahasa Indonesia adalah konsep diri. Yang pertama ada pengertian konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri merupakan pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri, tentang siapa dirinya, termasuk perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang dipegangnya. Konsep diri pada manusia berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman pribadi, interaksi dengan orang lain, dan juga budaya. Kemudian ada pengertian konsep diri menurut ahli psikologi, yaitu Burlock. Burlock merupakan ahli psikologi terkenal yang banyak berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan anak pada masanya. Burlock menuliskan pengertian konsep diri pada buku yang ia tulis. Yang terbitkan, Burlock menuliskan pengertian konsep diri adalah gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri yang meliputi fisik, psikologis, sosial, emosional, inspirasi, dan prestasi yang dicapainya. Kemudian ada komponen diri menurut Carl Rogers. Rogers menuliskan juga pada bukunya beberapa komponen diri, seperti yang pertama ada citra diri atau self-image, harga diri atau self-esteem, diri ideal atau ideal self, diri nyata atau real self. Yang pertama ada citra diri atau self-image, yaitu pengertiannya adalah bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri, termasuk persepsi tentang kemampuan, penampilan, dan karakteristik pribadi dirinya. Kemudian yang kedua ada harga diri atau self-esteem, yaitu nilai dan penghargaan yang diberikan seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti self-worth jika seseorang tersebut telah mencapai suatu tujuan. Kemudian orang tersebut akan memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri, serta perasaan positif atau negatif mengenai dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada diri ideal atau ideal self, yaitu gambaran tentang seperti apa seseorang ingin menjadi. Seperti seseorang tersebut cita-cita dalam bahasa agamanya dan mencakup aspirasi, tujuan, dan harapan pribadi. Kemudian yang keempat ada diri nyata atau real self, gambaran tentang seperti apa seseorang sebenarnya sesuai dengan pengalaman dan kenyataan hidupnya. Kemudian ada beberapa pembentukan konsep diri pada manusia. Pembentukan konsep diri pada manusia terbagi pada 3 masa. Yang pertama ada masa kanak-kanak, kemudian ada masa remaja, dan masa dewasa. Yang pertama ada masa kanak-kanak. Pengalaman awal dalam keluarga dan lingkungan sosial sangat mempengaruhi pembentukan konsep diri pada masa anak-anak. Jika pada masa kanak-kanak orang tua dan lingkungan sekitarnya memberikan interaksi positif pada anak-anak tersebut dapat membentuk konsep dirinya yang positif juga. Ujian, lingkungan, interaksi positif membentuk penilaian diri dan identitas diri yang positif pada anak-anak. Kemudian yang kedua ada masa remaja. Masa remaja merupakan masa penting dalam pembentukan konsep diri, di mana pada masa remaja mencari dari diri mereka sendiri, mencoba berbagi peran dan interaksi dengan orang lain, interaksi
positif maupun interaksi negatif, dan membentuk hubungan interpersonal yang baru. Jika pada masa remaja tersebut membangun hubungan dengan orang dengan konsep diri positif, bisa saja remaja tersebut juga akan membentuk konsep diri pada dirinya, yaitu konsep diri positif. Dan jika remaja tersebut menjalin hubungan dengan orang dengan konsep diri yang negatif, dan remaja tersebut juga akan membentuk dirinya sebagai konsep diri yang negatif pula. Kemudian yang ketiga ada masa dewasa. Konsep diri pada manusia terus berkembang seiring dengan pengalaman hidup dan pembelajaran yang baru, pengalaman kerja, hubungan intim dengan pasangannya yang sah ya, dan peran dalam masyarakat membentuk penilaian diri dan identitas dirinya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama ada pengalaman pribadi, pengalaman hidup, keberhasilan dan kegagalan pada kehidupan pribadi mempengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada interaksi sosial. Interaksi sosial dengan keluarga, teman, masyarakat dapat membentuk persepsi diri sendiri melalui umpan balik dan ekspektasi dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada peran sosial. Peran yang diambil dalam berbagai konteks sosial seperti peran pada pekerjaan, peran pada keluarga, dan komunitas dapat mempengaruhi konsep diri pada manusia. Kemudian yang keempat ada identitas sosial. Aspek seperti etnisitas, agama, dan kelompok sosial juga berperan dalam pembentukan konsep diri. Kemudian yang kelima ada budaya. Nilai-nilai dan norma-norma budaya di mana seseorang dibesarkan mempengaruhi pandangan tentang diri sendiri. Seperti contoh misal orang tersebut dibesarkan di negara Jepang, budaya Jepang yang terkenal tentang kebersihannya. Dari kecil diajarkan tentang kebersihan, kemudian orang tersebut akan membentuk konsep diri yang positif terhadap lingkungan. Kemudian yang keenam ada media sosial yang sekarang dan televisi seringkali menampilkan citra ideal yang dapat mempengaruhi persepsi dan penilaian diri. Seperti contohnya pada sekarang adalah media sosial TikTok. TikTok banyak seringkali menampilkan citra ideal agar menjadi seseorang yang perfeksionis. Hal tersebut dapat membentuk konsep diri pada manusia. Kemudian pentingnya konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif penting. Kenapa? Karena meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental seseorang, mempercepat hubungan interpersonal, dan mendorong pencapaian serta produktivitas. Orang dengan konsep diri positif dapat lebih percaya diri, mampu menghadapi stres, dan membuat keputusan yang baik. Mereka cenderung memiliki hubungan yang sehat, menetapkan dan mencapai tujuan, serta merasa puas dengan hidup. Konsep diri yang positif juga dapat membantu mengelola emosi negatif, menjaga kesehatan fisik, dan mendorong pertumbuhan pribadi. Untuk membangun konsep diri yang positif, penting untuk mengenali kekuatan dan kelemahan diri, menggantikan pikiran negatif dengan afirmasi positif, menetapkan tujuan realistis, serta membangun hubungan yang mendukung dan merawat kesehatan fisik serta mental. Nah, strategi pengembangan konsep diri, yaitu pertama ada menyadari kekuatan diri, tetapkan tujuan yang realistis, latih keterampilan yang baru,
bersikaplah positif dan selalu mencari dukungan seperti pada orang tua, pacar, teman, sahabat, dan lain sebagainya berkontribusi pada kesejahteraan, keseluruhan, dan pengembangan konsep diri yang positif. Nah, kesimpulannya yaitu konsep diri merupakan bagian penting dari kehidupan seseorang. Memahami dan mengembangkan konsep diri yang sehat dan positif dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih bahagia, sukses, dan lebih bermakna. Ingat bahwa konsep diri bukanlah sesuatu yang statis, tetapi terus berkembang seiring dengan pengalaman Anda. Bersikaplah terbuka terhadap pembelajaran dan pertumbuhan, dan terus bekerja untuk mendapatkan konsep diri yang positif dan realistis. Terima kasih telah mengikuti penjelasan dari guru saya. Maaf apabila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.